Awalnya, Kurohige hanyalah seorang anak kecil yang kehilangan rumah dan tidak mempunyai tujuan untuk kembali. Ia bertemu dengan bajak laut Shirohige yang kala itu sedang berlabuh di sebuah pulau. Sejak kecil, kemampuan bertarungnya cukuplah hebat. Bahkan, Shanks dan Buggy yang pernah menghadapinya mengatakan bahwa Kurohige adalah seorang monster yang sesungguhnya. Sebelum mulai, subscribe dulu lah gengs. Itu tuh yang tanda merah di bawah video kami. Ya intinya kamu dukung channel ini buat rajin upload. Oke, setelah sebelumnya kita membahas kisah dari keempat komandan bajak laut Kurohige, kini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait komandan bajak laut Kurohige ini. Untuk video sebelumnya, bisa kamu cek link di deskripsi ya. Sisa 5 komandan bajak laut Kurohige yang akan kita bahas kali ini tidak kalah keren dibanding sebelumnya. Mereka juga punya kisah sendiri dan memiliki kekuatan unik yang menjadikannya sangat kuat di kru komandan bajak laut Kurohige. Siapa dan apa saja fakta yang melengkapi kelima komandan bajak laut Kurohige ini? Lanjut di posisi kelima ada Laffy. Laffy sendiri merupakan seorang navigator dari bajak laut Kurohige ini. Dia merupakan salah satu karakter yang memiliki aura seram di bajak laut Kurohige. Berpenampilan pucat dan juga berkaki panjang seperti perempuan yang sangat eksis. Hal ini seolah memberi kesan Laffy merupakan sosok pembunuh berdarah dingin. Tetapi kita tak bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya. Jauh sebelum ia bergabung dengan bajak laut Kurohige, Laffy adalah seorang polisi di West Blue. Ia dipecat dan diasingkan dari kepolisian karena ia memiliki jiwa keadilan yang sangat-sangat mutlak. Ia tega melakukan berbagai kekerasan untuk mencegah sebuah kejahatan tidak terjadi. Sehingga akhirnya ia diundang oleh kru bajak laut Kurohige. Uniknya, meskipun Laffy mempunyai peran sebagai navigator, ia tidak terlihat menggunakan lock pose. Selain itu, Laffy juga memiliki kemampuan hipnotis. Saat di Impel Down, ia menghipnotis salah seorang penjaga agar membuka gerbang keadilan sehingga ia dan kru dapat keluar masuk Impel Down dan tidak terjebak di Calm Belt. Laffy sendiri telah bergabung dengan Kurohige sebelum perang Marineford terjadi. Dulu, saat di Pulau Jaya, ia adalah salah satu kru yang menemani Kurohige mengacau bajak laut yang mampir di pulau tersebut. Tak lama berselang setelah kemunculannya di Pulau Jaya, Laffy muncul kembali. Kali ini, ia muncul di pertemuan Angkatan Laut dengan Shichibukai. Pertemuan ini diadakan membahas jatuhnya krokodil di Alabasta setelah dikalahkan oleh Luffy. Laffy muncul sebagai sosok yang merekomendasikan seseorang. Iya, benar sekali. Sosok ini adalah kaptennya sendiri. Para angkatan laut terkejut mengapa Laffy bisa sampai di tempat itu tanpa disadari satu orang pun. Sedangkan para Shichibukai terlihat terkesan dengan munculnya Laffy. Kala itu, Kurohige memang belum terkenal. Karena memang Kurohige menjaga identitasnya agar tak diketahui sebelum ia bereaksi. Meskipun Kurohige belum dikenal, tetapi nama dan aksi Laffy membuat Kurohige menjadi kandidat kuat. Pasalnya, melihat Laffy yang menyusup tanpa diketahui angkatan laut, bisa disimpulkan Kurohige memiliki kru yang kuat. Tak sampai di situ, setelah Laffy menyampaikan pesannya, ia bisa keluar dari pertemuan itu dengan selamat. Ia mengeluarkan sayap putih untuk terbang. Dalam Fever Card Data Book, sayap ini memang datang dari Laffy sendiri. Dalam artian, sayap ini bukan sebuah alat yang ditempelkan untuk terbang. Belum jelas apakah ini kekuatan buah iblis, atau Laffy sendiri merupakan anggota dari sebuah ras langka. Yang jelas, sayap ini bisa muncul saat dibutuhkan, dan hilang ketika tak diperlukan. Di kapal ke-6 ada satu-satunya wanita di bajak laut Kurohige, yakni Katarina Devon. Sama seperti Avalo, ia merupakan bajak laut yang dibebaskan dari Impel Down level 6. Ia dilegendakan sebagai bajak laut wanita terburuk di eranya. Ia dijuluki sebagai pemburu bulan sabit. Julukan ini diberikan kepadanya karena sikap psikopatnya yang mengerikan. Ia sengaja memburu para gadis cantik di malam hari dan memenggal kepalanya untuk dikoleksi. Hal ini ia dapat lakukan dengan mudah, dikarenakan Devon sendiri merupakan pemakan buah iblis Inu Inomi model Kyuubi no Kitsune. Seperti dalam legenda Jepang, Kyuubi atau musang berekor 9 memiliki kemampuan untuk meniru seseorang baik dari segi tampilan dan cara ia berkata-kata. Buah iblis ini adalah salah satu buah iblis Zoan yang sangat amat langka, yakni Mythical Zoan. Mengingat musang ekor 9 sendiri merupakan sebuah mitos yang sulit terbukti kebenarannya di dunia nyata.
Dengan mengubah dirinya menjadi seseorang yang dikenal gadis-gadis tersebut, membuat Devon mendekati target dengan mudahnya. Kekuatannya ini sempat diperlihatkan ketika ia menjebak Moria yang mencari Absalom ketika Moria menyerang markas Kurohige seorang diri. Ia berubah menjadi Absalom secara sempurna, baik dari tampilan fisik maupun perilakunya. Kekuatannya ini mungkin ia manfaatkan ketika Kurohige menyeleksi para kru dari sel level 6. Seperti tahanan level 6 lainnya, namanya seharusnya sudah dihapuskan dari sejarah dunia. Jika ia bebas, ia bisa membuat sebuah negara hancur dalam waktu semalam. Oda pernah menceritakan tampilan Devon sengaja dibuat mengerikan agar sama temanya dengan bajak laut Kurohige yang menjijikan. Kini, Devon sendiri berumur 36 tahun. Di umurnya ini, dia sudah membuat kisah yang melegenda tentang dirinya. Kekuatannya tak bisa diremehkan. Ia terlihat tak terluka sama sekali setelah bertempur melawan tahanan sel level 6 lainnya di Impel Down, yang membuatnya cocok didominasikan sebagai salah satu bajak laut wanita terkuat yang ada di dunia One Piece. Di kapal ke-7 terdapat San Juan Wolf. Sosoknya ini cukup misterius. Ia memiliki kepribadian yang sangat-sangat pendiam dibanding bajak laut Kurohige yang lainnya. Meskipun demikian, ia memiliki tubuh yang sangat-sangat besar. Bahkan tubuhnya ini bisa melebihi besarnya benteng dari Marineford. Banyak fans yang bertanya, bagaimana San Juan Wolf bisa dipenjara di Impel Down jika ia memiliki tubuh sebesar itu. Menurut Fever Card Databook, ia memiliki tinggi 180 meter. Tinggi ini melebihi tinggi para Ors, para raksasa, dan Wadatsumi dari Pulau Manusia Ikan. Serta, besar badannya ini membuat ia diberi julukan Kyodai Senkan, yang secara harfiah berarti kapal perang kolosal. Dari karakteristik fisiknya ini, kemungkinan San Juan Wolf bukanlah raksasa yang lahir di tanah Elbaf. Mengingat memang ada beberapa raksasa yang lahir bukan di tanah Elbaf, seperti Jaguar di Saulo. Satu hal yang unik dari Wolf adalah statusnya sebagai pengguna buah iblis. Oda mengungkapkan bahwa Wolf merupakan pengguna buah iblis, meskipun belum diketahui jenisnya apa. Banyak yang berspekulasi bahwa kekuatan buah iblis inilah yang membuat ia dapat menambah volume tubuhnya sehingga melebihi ukuran raksasa normal. Kini, Wolf sendiri berumur 99 tahun. Di ras raksasa, umurnya ini tergolong masih cukup muda, sekitar sepertiga dari sisa waktu hidup raksasa pada umumnya. Dan dengan sisa umurnya yang panjang, bisa saja Wolf bertambah besar lagi seiring waktu. Jika San Juan Wolf berhasil lolos dari sel tahanan yang ia miliki, bisa saja ia dikarenakan kemampuan fisiknya yang sangat-sangat luar biasa dan cukup menghancurkan sel penjara miliknya. Mengingat dominansi penjara Impel Down adalah penjahat kelas atas dan bisa saja didominasi oleh pengguna buah iblis. Jika Wolf mengaktifkan kekuatannya, hal ini bisa dengan mudahnya menenggelamkan seluruh musuh di sel tersebut. Seperti julukan yang ia miliki, yakni kapal perang kolosal. Wolf dapat membuat musuh-musuhnya terjatuh dengan sekali langkah yang ia buat untuk berjalan ataupun menyerang. Selanjutnya di posisi ke-8 ada Vasco Shot. Ia merupakan salah satu kru yang dibebaskan Kurohige dari penjara Impel Down level 6. Vasco Shot sendiri belum ditunjukkan lagi tampilannya setelah perang melawan sisa bajak laut Shirohige. Tampilannya saat pertama kali muncul terlihat menggunakan kaos garis-garis ala tahanan ciri khas penjara. Satu hal yang membuat mencolok dari sosoknya ini yang terlihat sangat mabuk dengan kulit wajahnya yang sangat merah muda. Ya, tampilannya ini mencerminkan julukannya sendiri di lautan, yakni Vasco Shot dijuluki sebagai Ozake no Bashuko Shot, yang berarti Vasco Shot si pemabuk berat. Saat kemunculan pertama kalinya pun, ia terlihat membawa sebotol sake yang ada di tangan kanannya. Seperti tahanan level 6 lainnya, Vasco sendiri memiliki tingkat kejahatan yang sangat berbahaya dan bisa dikategorikan bisa dihapus kisahnya dari sejarah dunia. Sikapnya pun cukup kejam dan cukup percaya diri. Ketika sampai di Marineford, ia pernah meminta izin kepada Kurohige untuk membantai semua orang yang ada di Marineford. Tetapi Kurohige menanggapinya dengan tawaan sambil menolak usulan tersebut. Mungkin pembicaraan ini muncul akibat mabuknya. Secara tidak langsung, karakter ini mengingatkan Mimin kepada dewa mabuk yang menjadi brutal ketika mabuk. Tetapi sebenarnya, meskipun belum dikonfirmasi oleh Oda, nama Vasco Shot sendiri bisa jadi berasal dari dua tokoh pelaut terkenal yang pernah ada, yakni Vasco da Gama, seorang penjelajah lautan yang berasal dari Portugis, atau Michael de Basco. Dalam arti lain, bisa saja nama Vasco berasal dari Tobasco, yang merupakan minuman populer dalam Bloody Mary. Mengingat Vasco sendiri merupakan peminum berat.
Juga, Iron Shot bisa diartikan sebagai tembakan ataupun tegukan dalam istilah minum-meminum. Ketika di Marineford, ia berhasil bertahan dari serangan Sengoku yang membuat gelombang kejut. Dan ketika ia mencoba untuk menghabisi Shirohige, senjata yang ia gunakan saat itu adalah senapan laras panjang, cocok dengan nama yang disematkan kepadanya. Kapten kapal terakhir sekaligus kru terfavorit Mimin di bajak laut Kurohige adalah Dokyu. Dokyu sendiri merupakan kapten Titanic ke-10 milik Kurohige, sekaligus sebagai dokter bajak laut Kurohige. Ia dijuluki sebagai malaikat maut. Oda mengungkapkan pada Fever Card Databook bahwa bounty Dokyu sebelum time skip sebesar 72 juta berry. Angka ini sedikit lebih kecil dari Luffy ketika ia sampai di Pulau Jaya, yang menandakan kejahatan dari dokter yang satu ini cukuplah besar. Meskipun ia merupakan seorang dokter kapal, tetapi ia memiliki tampilan seperti kakek tua yang terlihat sangat-sangat sakit. Bahkan ia memerlukan kudanya yang bernama Stronger untuk berkeliling meskipun kuda tersebut sebenarnya juga sakit-sakitan. Meskipun demikian, ia tampak menikmati sakit yang ia miliki, karena ia pernah tertawa saat berkata tentang penyakitnya. Selain sikapnya yang unik tersebut, ia memiliki kepribadian yang sangat-sangat menghargai keberuntungan. Suatu waktu di Pulau Jaya, ia pernah memberi pilihan kepada Luffy untuk memilih 2 apel yang ada di tangannya. Satu apel adalah apel normal, dan satu lagi adalah apel yang berisi peledak. Luffy berhasil memilih apel normal, dan Dokyu berkata bahwa Luffy adalah seseorang yang sangat-sangat memiliki keberuntungan tinggi. Fakta menarik lainnya tentang Dokyu adalah umurnya yang masih sangat muda. Meskipun ia terlihat sangat tua dan sakit-sakitan, sebenarnya Dokyu sendiri baru berumur 28 tahun, seumuran dengan Jack, salah satu komandan bajak laut Kaido. Adegan menarik lainnya yang bisa saja berkaitan dengan Dokyu adalah ketika kru Kurohige dan para tahanan yang berhasil direkrut muncul di Marineford. Mereka semua terlihat tak memiliki luka sama sekali. Pasalnya, Kurohige dan kru lamanya sendiri menerima luka yang cukup berat dari serangan Magellan, meskipun sudah menerima anti racun dari Shiryu. Serta para kru yang baru direkrut baru saja mengalahkan para orang-orang terkuat dan paling berbahaya di dunia di Impel Down level 6. Mustahil mereka semua bisa bebas dari seksi tersebut tanpa luka segores pun. Bisa saja kemampuan Dr. Dokyu ini membantu para kru untuk menyembuhkan diri mereka agar kuat seperti sedia kala. Selain itu, di punak belakangnya, Dokyu membawa sebuah tas. Tas ini merupakan pembungkus sabit berbilah ganda miliknya. Sabit ini juga memberikan kesan julukannya benar-benar nyata untuknya. Ya, itulah dia ke-9 komandan kapal Titanic di bawah naungan Kurohige. Kisah mereka menjadi menarik untuk dibahas karena karakternya yang unik dan memiliki jenjang kisah yang tak biasa. Yang mana komandan bajak laut Kurohige terfavoritmu? Tulis di komentar. Jika kamu punya requestan pembahasan yang ingin diangkat, tulis juga di komentar. Jangan lupa ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. We are Nonton OP aja and see you until next time.